Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Fazul Kadir dari kelas PBA semester 4 A. Ingin mereview kembali materi-materi yang telah dipelajari pada mata kuliah ilmu ma'ani dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama membahas tentang ta'rif ilmu ma'ani. Pengertian ilmu ma'ani, al-ma'ani jama dari lafaz makna. Walaupun jama dari lafaz makna yang memiliki arti makna-makna, tetapi ilmu ma'ani tidak serta-merta menjelaskan tentang makna-makna kalimat, tetapi menjelaskan tentang situasi dan kondisi yang sesuai dengan tuntutannya tersebut. Menurut istilah, yaitu usulun wa qawaidu yurafu biha ahwal kalimi arabi allati yakunu biha mutabiqan tutan li muqtadal hal. Ilmu yang mempelajari tentang bentuk perkataan bahasa Arab yang sesuai dengan tuntutan, situasi, dan kondisi. Jadi digunakannya ilmu ma'ani untuk mempermudah, untuk menyesuaikan kita berbicara selayaknya sepatutnya sesuai dengan tuntutan, situasi, dan kondisi kita berbicara. Walaupun lafaz ma'ani jamak dari lafaz makna, tapi dari pengertian ilmu ma'ani bukanlah kajian tentang makna, namun sekali lagi kesesuaian antara makna, antara wacana dengan konteks. Dengan kata lain, bahwa makna yang dikaji dalam ilmu ma'ani bukanlah makna kajian formal yang lepas konteks, melainkan makna tuturan ketika kita dalam berbicara sesuai dengan tautan konteks penggunaannya. Ilmu ma'ani apa saja yang dibahas dalam ilmu ma'ani? Ilmu ma'ani menurut para ahli balaghah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kalam, yang kedua qosor atau meringkas, yang ketiga fasal wal wasal, dan yang terakhir ijaz, itnab, wal musawah. Untuk ilmu ma'ani yang pertama yaitu kalam terbagi menjadi 2. Ada kalam al-khobari dan kalam insya'i. Kalam insya'i terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu insya'i tolabi lalu insya'i ghair tolabi. Kalam terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kalam khobari atau kalam yang mengandung ucapan yang mengandung benar atau bohongnya perkataan itu. Lalu ada kalam insya'i, kalam yang tidak mengandung bohong atau benar pada kalimat tersebut. Contoh dari kalam khobari seperti tufiya buka. Lalu contoh dari kalam insya'i aqimis shalah atau ma ajmala zaujati. Pembagian kalam tolabi tadi. Sekarang pembagian kalam insya'i. Kan tadi insya'i terbagi menjadi 2, yaitu insya'i tolabi dan insya'i ghair tolabi. Insya'i tolabi atau kalimat yang memiliki tuntutan, insya'i tolabi yang memiliki tuntutan di dalamnya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu amar, yang kedua nahi, dan yang ketiga istifham, yang ketiga at-ta'mani, dan yang terakhir adalah nida. Untuk bagian pertama yaitu amar, pada kalam insya tolabi ini
Amar di sini tidak harus selalu dalam bentuk fi'il amar yang ya unsur, tidak. Dapat juga berupa seperti fi'il mudhari yang dimasuki oleh lam amar. Contohnya seperti pada surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu termasuk kepada kalam insya talabi. Lalu ada an-nahyi atau larangan. Contohnya seperti la taqrabuz zina. Ayat la taqrabuz zina. Jelas di sana terlihat bahwa adanya fi'il nahi yang berbentuk la taqrabuz zina. Lalu yang ketiga ada istifham bisa bi aina, bi kam, bi hamzah. Contohnya seperti alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Lalu yang keempat ada tamanni atau angan-angan. Contohnya seperti laita syababu yaudu yauman, kembali satu hari. Yang ngoraan. Dan yang terakhir nida atau seruan. Contohnya seperti lafaz ya Rabbi sholli ala Muhammad. Lanjut ke pembagian insya ghair tolabi atau perkataan yang tidak memiliki tuntutan di dalamnya terbagi menjadi 5 bagian juga. Yang pertama yaitu at-ta'ajub atau terkagum-kagum. Contohnya seperti ma'ajmalas sama atau ma'ajmalas zaujati bisa. Yang kedua ada al-madhu itu lain mengejek namanya, menunjukkan pujian, memuji si mukhatab, orang yang diajak berbicara. Bisa menggunakan ni'mal badil minal silati al-i'tizar, yang memiliki arti sebaik-baiknya pengganti dari ketergelinciran atau kesalahan, yaitu al-i'tizar, meminta maaf. Insya ghair. Yang ketiga ada azimi atau mengejek, memperolok. Biasanya digunakan lafaz bisa dalam konteksnya. Contohnya bi'sal aud minat taubati al-isror, yang memiliki arti sejelek-jeleknya pengganti tobat adalah terus-menerus melakukan dosa. Yang keempat ada al-qasam. Al-qasam jelas sudah kita ketahui memiliki makna sumpah yang diawali oleh huruful qasam, al-waw wa ta'u wal ba. Contohnya seperti wallahi innal mudarrisa jamilun, wallahi innal muhadir, inna toliba jamilun, mudarris saya bosan. Dan yang terakhir ar-roja pengharapan. Biasanya menggunakan lafaz asa dalam konteks pengucapannya. Contohnya seperti asa ayyakuna hadza nafi'an lakum, asa semoga ayyakuna hadza nafi'an, ini menjadi manfaat lakum kepada kalian semua. Ada penghususan dari taksimul kalam, pembagian kalam, yang biasanya kalam terbagi menjadi 2 dengan lafaz khobariyah yang memiliki makna khobariyah, lalu yang kedua dengan lafaz insya'iyah, makna insya'iyah. Nah, di sini terdapat penghususan atau pengecualian
Dalam konteks-konteks tertentu terdapat khobariyah lafzi wa insya'iyah makna, dan ada insya'iyah lafzi dan khobariyah makna. Yang memiliki contoh dari khobariyah lafzi, insya'iyah makna, an-nazafatu jamilatun, kebersihan itu indah. Khobariyah lafzi emang dia antara memiliki kebohongan ataupun tidak, tetapi memiliki makna yang insya'iyah, antara menuntut atau tidak, menuntut untuk bersih atau hanya memperolok untuk bersih, contohnya. Lalu yang kedua ada insya'iyah lafzi, lafaznya dia insya'iyah seperti tuntutan atau tidak terdapat tuntutan dalam kalimatnya, namun memiliki makna khobariyah, makna yang hanya untuk memberitahukan atau hanya untuk memberitahukan kepada si mukhatab. Contohnya pada Al-Quran yang berbunyi i'malu i'lamu i'malu masyitum, berbuatlah sesukamu. Jadi apabila ya ada orang tiba-tiba datang kepada satu toko membawa samurai panjang, rambutnya panjang, dia ngobrak-ngabrik di situ, ditangkap polisi, ditanya oleh polisi. Ketika ditanya oleh polisi, kenapa kamu melakukan itu? Dia pun menjawab, saya hanya melakukan apa yang Allah perintah. Allah mengucapkan dalam kitabnya, malu masyitum, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Jadi sah-sah saja dong saya membantai toko itu. Nah, contoh tersebut, orang dalam cerita tersebut jelas tidak tidak mengaplikasikan al-khulasoh min taksimil kalam yang kedua ini, yaitu insya'iyah lafzi dan khobariyah makna. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu al-ghardu min ilqa'il khobar, tujuan dari mendatangkan atau menggunakan khobar. Terdapat dua tujuan penggunaan khobar. Yang pertama yaitu lazimah faidah khobariyah yang memiliki tarif ibadatul mukhatabil hukmi allati tatadammanatuhu al-takalif. Jadi memberitahu kepada orang yang diajak bicara tentang isi berita. Contohnya, wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam amil fil, dilahirkan atau kangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Itu faidah khobariyah. Lalu faidah tujuan yang kedua, tujuan penggunaan khobar yang kedua yaitu lazimul faidah ifadatul mukhadzafi annal mutakallima alimun bil hukmi. Jadi kita ngobrol dengan mukhatab, sementara ya si mukhatab itu dia tahu tentang informasi tersebut, tentang khobar tersebut. Contohnya, anta tata'allamul an fil marhalatir rabi'ah, kamu sekarang belajar di semester 4. Itu contoh dari penggunaan lazimah faidah, tujuan penggunaan khobar pada satu kalimat. Lalu ada tujuan-tujuan lain
dalam penyampaian informasi, dalam penyampaian khobar yang dapat dipahami dari konteks kalimatnya. Seperti al-istihram, meminta belas kasihan, ini fakirun ila afwi rabbi. Sanyanyana orang teh butuh, orang teh fakir karena panghampura Gusti. Jadi contoh dari kata tersebut yaitu seseorang meminta belas kasihan kepada Tuhannya sebagai seorang hamba dengan meminta ampunannya. Lalu yang kedua ada izharud dha'fi, menampakkan kelemahan, seperti doa Nabi Zakaria pada surat Maryam, ini wahanal azamu minni, yang memiliki arti ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Maksud telah lemah di situ bukan ya tulang dia keropos kan, jadi memiliki makna dia sangatlah lemah, sudah merasa sangat lemah. Dan mengaku menurutnya tidak mungkin akan memperoleh keturunan dalam kondisi seperti itu. Nabi Zakaria. Lalu yang ketiga ada izharut tahassur, menampakkan kesedihan. Contohnya seperti pada surat Ali Imran, lafaz ini wa tuha usna, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang perempuan. Kenapa sedih? Karena ia menginginkan jelas seorang anak laki-laki, sedangkan pada kenyataannya ia melahirkan seorang anak perempuan. Jadi ungkapan tersebut menampakkan kesedihannya terhadap realita yang ia hadapi tidak sesuai dengan harapannya. Lalu ada al-fakhr. Fakhr itu membanggakan diri. Ana afsahu min nutqin bidodi. Wah. Saya adalah orang yang paling fasih berbahasa Arab. Nutqi bidodi itu ya kan Kanjeng Nabi dia absahu nutqi dodi, orang Arab yang paling sempurna, paling fasih, paling bulat ketika menyebut dod. Karena dia termasuk dari keturunan suku Quraisy. Lalu yang selanjutnya ada at-tahdzir, memberi peringatan, seperti abghadul halali ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah yaitu talak. Di situ ya jelas tertera peringatan bahwa talak itu dia halal tetapi dibenci oleh Allah. Jelas memberi peringatan dalam ucapan itu. Lalu yang terakhir ada al-hasu alal jadi, memotivasi untuk bersungguh-sungguh. Contohnya ya jelas menjada wajada. Lalu ada yang terakhir, keluarnya dari kondisi muhotob, orang yang diajak bicara khobar terdiri dari 3 bentuk pada pertemuan selanjutnya.